lahir dengan nama lengkap Ahmad Haikal bin Hasan bin Umar bin Waduh, panjang. Terus Langsung panjang. atau Udah sering. Maaf banget. Udah sering langsung ya. Saya malu. Panjang banget ya Babe ya. Perlu tahu. Banyak yang nggak tahu, Beb. Banyak yang nggak tahu. Ulang, Bob, biarin. Saya ulang ya namanya ya. Ahmad Haikal bin Umar bin Salim bin Ali bin Syekh Ali bin Abdullah Baras atau Haikal Hasan Baras. Siapa itu? Dapat bocoran dari mana tuh? Panjang amat ya Babe. Babe Haikal lahir 52 tahun yang lalu. Cuma bisa bilang umurnya aja Ben. Tanggal lahirnya juga kontroversi nih. Saya orang kontroversi karena provokator, nggak ada yang jelas. Tempat lahirnya juga nggak jelas, Bogor atau Jakarta. Ini versi Babe sendiri ya. Yang pasti pendakwah atau dikenal sebagai Ustadz Gaul dengan gaya topi dan kacamatanya ini sangat kental dengan logat khas Betawinya. Babe Haikal menyelesaikan pendidikan S1-nya di Budi Luhur, jurusan Teknik Informatika, setelah sebelumnya sempat sekolah di Saudi Arabia, kemudian melanjutkan ke Perth, Australia, namun nggak betah, balik ke Indonesia melanjutkan ke ITB untuk S2 bidang teknik industri. Nggak sampai di sini, Babe kemudian sekolah lagi ke Universitas Teknologi Malaysia UTM, ambil jurusan filsafat matematika, kemudian menjadi motivator di berbagai perusahaan, namun Babe ternyata lebih dikenal sebagai pendakwah. Gimana nih cerita sedikit dari saat SD sampai SMA, kuliah sekolah di negeri, kuliahnya nggak ada hubungannya dengan agama, kok bisa dikenal sebagai pendakwah, Be? Kapan belajar agamanya, Be? Itulah, setiap orang itu adalah dai, nggak boleh diingkari. Ya, setiap orang itu adalah harus menyampaikan balighu anni walau ayah gitu loh. Yang saya suka keberatan dibacakan CV, kenapa? Karena ya begitulah. Yang pasti yang saya senang itu adalah saya sejak 1986 udah ngajar ngaji. Itu yang paling saya senang. Gitu. Jadi ya itulah profesi yang paling saya suka. Saya sering tulis pekerjaan hari-hari guru ngaji kampung, udah gitu aja. Dari tahun 86 sampai sekarang itu sudah makan waktu lebih daripada 34 tahun yang lalu. Begitulah CV yang benar, yang asik. Yang lainnya nggak asik. Dicatat. Babe kan sering ya buat kontroversi sehingga kadang banyak isu dan gosip seputar Babe Haikal. Ini pernah ada isu bahwa Babe itu Syiah. Gimana ceritanya, Be? Padahal Babe kan ketua ANAS DKI, Aliansi Anti Syiah. Ya, saya ketua daripada ANAS DKI, ya Jakarta Raya, Aliansi Nasional Anti Syiah. Jadi nggak mungkin ya isu itu dihembuskan oleh beberapa orang. Ya ternyata kan isu yang salah. Bukan cuma itu, saya juga diisukan pro ISIS. Ternyata salah. Bukan cuma itu, saya juga khilafah, pencetus khilafah. Ternyata salah juga. Ya, itulah topik kita kali ini, jahatnya framing. Karena media dikuasai oleh orang yang bukan berpihak kepada yang benar. Isu yang diantara bahkan teman-teman sendiri, bahkan sesama pendakwah sendiri, bahkan sesama para asatis, para ustadz sendiri, itu masih ada yang kemakan isu itu. Bayangkan ketika mereka bicara soal Pak Harto almarhum, mereka berkata begini, maaf ya Babe ya, tuh kok maaf nih ke saya gitu loh. Bahkan teman sendiri berkata, kalau Ustadz mah nggak pernah kekurangan karena pendukung atau didukung oleh cendana grup. Bayangkan, isu itu sangat menyakitkan saudara, sangat membuat tidak nyaman gitu loh. Dan saya bersumpah demi Allah yang memegang jiwa ini, apa yang tadi saya sampaikan itu tak ada yang benar. Semua hanyalah framing. Mbak Titi, gitu, Mbak Mami. Lalu kan biasa kan setiap orang ikut foto. Fotonya disebarkan ke seluruh media sosial. Jadilah antek. Saya
pernah berkata bahwa di hari yang berduka Syiah ini kita juga pantas loh berkata labbaik ya Husain, karena Al Husain adalah mujahid ulung di zamannya gitu. Tiba-tiba klaim, Babe itu Syiah ternyata gitu. Dan seterusnya itu wanita bayarannya. Dan seterusnya. Nah, jadi kejadian seperti ini membuka kita melek hukum, hukum IT ya, IT, dan juga membuat aplikasi seperti yang Mbak Neno sampaikan. Namun saya tidak mengulang apa yang Mbak Neno sampaikan. Yang kita perlukan itu bukan cuma itu, tapi yang lain. Tuh bawa sini aja. Ya, maaf ya. Jadi yang kita perlukan seluruh aplikasi, dan itu kita lagi bangun. Ya, kita lagi bangun semua, dan belum mampu saya menceritakan ini, gitu ya. Belum mampu saya menceritakan ini karena memang masih bersifat sangat rahasia, gitu ya. Bersifat sangat rahasia. Jadi intinya adalah dalam waktu 10 menit ini yang ingin saya sampaikan, kita ini mesti berjuang. Jangan cuma jadi penonton. Kebanyakan, sebagian besar dari kita itu penonton. Mohon maaf. Dalam setiap pengajian saya bicara di ratusan, ribuan bahkan. Ribuan lah gitu loh. Ya, setiap mungkin ya. Tapi siapa pelakunya yang ikut di dalamnya? Kurangnya ibda binafsik, kurangnya mulai dari diri sendiri. Apa yang Mbak Nino lakukan coba? Mbak Nino telah melakukan sebuah terobosan untuk itu. Bayangkan kalau ada 10 nenok di Indonesia, kayak apa coba? Ada 10 nenok di Indonesia itu kayak apa? Satu aja bikin heboh. Apalagi 10. Rame Indonesia gitu kan. Bayangkan kalau ada 10 orang seperti Gus Nur. Coba. 10 orang seperti Gus Nur. Apa nggak pusing gitu loh? Apa nggak pusing konglomerat gitu loh? Disikat terus sama Gus Nur setiap ceramahnya. Bayangkan coba. Ada 10 orang seperti Bang Rafli Harun. Gimana coba? Apa nggak tegak hukum dan ketatanegaraan di Indonesia? Jadi kita bicara soal Gus Zulfikri. Orang itu juga gitu loh. Dai-nya itu juga gitu loh. Pendawanya itu juga gitu loh. Pelopornya itu juga gitu loh. Oposisinya itu juga gitu loh. Mana yang lain? Mana yang lain? Gus Zulfikri yang sedang terjadi, ya, kita tuh perlu dukungan dengan yang lain. Yang lain, mana yang lain? Apa takut? Apa takut karena pegawai negeri? Apa takut karena pegawai swasta takut diberhentiin? Apa takut karena nggak dapat apa? Mana yang lain? Itu yang kami tanya. Kita perlu itu. Para habaib, 10 orang seperti Habib Rizik, apa nggak selesai gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, yang sekarang tidak ada itu duplikasi. Benar kata Bunda Neno tadi. Kita ini nggak akan lama lagi berjuang. Kita perlu anak 30-an tahun yang masih bisa berjuang selama 30 tahun lagi. Kita ini udah lewat 50 semua. Kalau lewat 50 berarti kita tinggal 8 tahun, tinggal 7 tahun, tinggal 6 tahun. Karena usia 60 udah pasti sunatullahnya itu melambat, menua. Ya, melambat, menua, melupa, melemah. Itu udah sunatullahnya nggak ada. Makin tua, makin hebat tuh nggak ada. Bahkan Rasulullah, bahkan para nabi. Mana? Kalau bicara soal pemuda di zaman Belanda, coba. Kan mereka yang teriak. Sehingga Indonesia bisa mengusir Belanda. Orang tuanya takut. Yang pertama kali teriak sama Belanda siapa coba kalau bukan para pemuda? Zaman Jepang. Yang pertama kali ngelawan sama Jepang siapa? Ketika orang tua mau berunding. Itu pimpinan pesantren Cotpling dari Aceh sana. Ya, Tengku Abdul Jalil dan orang-orangnya. Mana coba? Mau merdeka. Yang bergerak siapa? Pemudanya. Siapa? Kan orang tuanya mau berunding dulu. Kan pemuda culik Bung Karno, Bung Hatta buat maksain kemerdekaan. Ketika Bung Karno lebih dekat pada Aidit, pada Lukman, Nyoto, PKI, semua lebih dekat dan jauh daripada ulama, menjarahin Hamka,
penjarain Nasir, penjarain Safruddin, penjarain Yunahi Nasution, semua ulama-ulama dipenjara sama Bung Karno pada waktu itu. Ini biar pada melek yang lihat nih. Biar pada dengar semuanya nih. Ya, emang Bung Karno proklamator kita, betul. Tapi jangan jadikan dia dewa atas segalanya, karena di akhirnya juga banyak kesalahan. Dan kita memang telah ampuni dan maafkan semua itu. Mikul duhur mendem jero, kata Pak Harto. Ya, dan kita agar sekedar tahu saja gitu loh. Siapa yang luruskan kembali Bung Karno ketika berada dalam kesalahan seperti itu? Kalau bukan anak muda angkatan eksponen 66 yang turun ke jalan dan berkata mahmilupkan Soekarno. Ketika Pak Harto 32 tahun, yang naik gedung-gedung itu siapa? Yang naik gedung DPR itu siapa? Nah, sekarang ini kemana anak mudanya gitu loh? Kita bicara soal Ghazul Fikri, kita bicara soal perang urat syaraf, kita bicara soal keunggulan IT. Masa kita lagi? Masa yang berjuang di hadapan-depan kita lagi? Masa yang bikin ini, bikin itu kita lagi? Orang akan berkata, lo lagi. Dan kalau umpamanya 10 tahun yang akan datang ketika kita sudah melemah, melambat, menua, melupa, bagaimana gitu loh? Bagaimana parahnya perilaku LGBT saat ini? Siapa yang jagain itu semua? Bagaimana kehalalan food yang tadi ya Mbak Brando katakan? Coba. Sementara kita setiap hari di framing, difitnah, meminjam kata-kata Gus Nur yang sebentar lagi akan saya tutup nih, saya serahkan kepada Gus Nur. Gus Nur tuh berkata, mana Gus Nurnya, Gus? Ada tuh. Sambut Gus. Gus, sambut Gus. Gus Nurnya lagi. Gus Nur berkata, yang bikin hancur Indonesia itu bukan khilafah. Yang bikin hancur Indonesia itu bukan Islam radikal, bukan HTI, bukan itu. Walaupun kita tidak sependapat dengan apa yang saya sebutkan tadi, tapi yang bikin hancur Indonesia itu adalah korupsi yang menggila, hancurnya generasi muda, fatal errornya mereka diputuskan mata rantai dengan sejarah. Diberi kebebasan yang terlalu gawat. Nih, bangsa hancur karena yang paling cepat, satu, cara menghancurkan bangsa, putuskan mata rantai dia dengan sejarah. Satu, putuskan mata rantai. Sehingga dia tidak punya jati diri lagi. Ini seperti apa? Seperti orang Islam yang tercabut akidahnya. Maka pemuda yang hilang rasa nasionalismenya, kepahlawanannya, hilang merah putihnya, hilang burung garudanya, hilang Indonesia Rayanya, akan mempercepat runtuhnya NKRI kita. Kedua, beri dia kebebasan. Dan sekarang apa coba yang nggak bebas? Semua bebas diakses. Semua bebas bikin apapun. Kita yang larang dituduh intoleran. Kita yang meluruskan dituduh anti kebinekaan. Kita yang menegakkan yang hak dituduh apa? Radikal, teroris. Dan kekuatan media mereka telah menciptakan framing-framing seperti itu. Inilah yang saya mau sampaikan teman-teman, agar diskusi kita menarik. Saya cukupkan dulu sebentar. Mari, jangan kita lagi. Mari tampil dong, gitu loh. Saya sering berkata, Anda sholat, nggak ada resiko. Nggak ada resiko. Zaman Belanda, orang sholat nggak masalah. Zaman Belanda, malah dibangunin masjid, diajak pergi haji. Tapi teriak Allahu Akbar, teriak merdeka, langsung ditangkap sama Belanda, dituduh teroris. Zaman Jepang, begitu juga zaman Jepang. Orang bebas beribadah dan ngapa-ngapain. Tapi begitu teriak Allahu Akbar, teriak merdeka, habis sama Jepang. Ngibarin bendera merah putih, habis sama Jepang. Begitu juga zaman sekarang. Kita boleh sholat, nggak akan dilarang. Tapi begitu kita kritik, habis dimiskinkan, habis dikucilkan, habis dibully, habis di framing buruk. Itulah yang terjadi saat ini. Mari kita lawan yang demikian dengan mau'izah hasanah, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan memahami koridor hukum, dengan paham undang-undang ITE-nya, dengan pahamlah semuanya agar kita tidak terjerat hukum dan tidak jadi musuhan.
dan yang kita cubit tidak merasa tercubit. Yang kita ingetin tiba-tiba menjadi sadar. Itulah dakwah yang sangat cantik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Demikian dari saya sekilas untuk kita diskusikan berikutnya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.